على محمد صلى الله عليه وسلم. Makanya maaf ya, salah satu di antara yang tidak pernah saya tinggalkan di dalam sujud setelah membaca zikir di dalam sujud adalah surat Ibrahim 41. Saya selalu melazimi doa ini. Kenapa saya melazimi doa ini? Karena luar biasa pengaruhnya. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, coba dibuka surat Ibrahim surat ke-14 ya, ayat ke-41. Bisa ditampilkan di sini enggak, Nak? Enggak bisa ya. Ini studionya kalau berubah formatnya. Di dalam surat Ibrahim 41, tolong dibuka semuanya. Kita akan mendapati di dalam surat Ibrahim ayat 41 ada sebuah fondasi yang luar biasa. Doa ini, doa yang dimulai dengan sebuah pemilihan kata, Rabbana. Ibu dan Bapak tahu, kalau ada kata Rabbana, berarti menunjukkan bahwasanya yang berdoa dengan zat yang dimintain doa itu dekat. Karena sebenarnya secara gramatikal atau secara nahwu, harusnya kalimatnya ya Rabbana. Kalimatnya itu wahai Rabb kami. Tapi ya-nya dihilangkan. Ya itu harfun nida, huruf panggilan. Kenapa dihilangkan di dalam Al-Quran? Untuk menunjukkan lil qurbah atau lil qarib, menunjukkan kedekatan antara yang berdoa dengan Allah. Ya-nya dihilangkan. Rabbana, Rabb kami. Ya, makanya sampai saya menyusun sebuah kitab dan buku A Letter to Allah, memahami doa 40 Rabbana di dalam Al-Quran. Itu Masya Allah, itu salah satu di antara hal yang selama ini sering tidak kita paham. Maka pada surat Ibrahim ayat ke-14 dimulai dengan Rabbana firli. Ya Allah ampunilah saya. Kenapa? Di sini ada 3 permintaan ampunan. Untuk saya ampuni, untuk orang tua saya, dan untuk orang yang beriman. Kenapa dimulai untuk diri kita dulu? Karena kita tidak mungkin mustajab doanya untuk orang tua. Dan tidak mungkin mustajab doanya untuk orang beriman kalau kita sendiri saja belum diampuni oleh Allah. Makanya pemilihan kalimatnya oleh Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah itu luar biasa. Tepat sesuai target. Rabbana firli, ampuni saya dulu ya Allah. Baru setelah itu wali walidayya. Yaitu setelah itu baru wali walidayya, dan kepada orang tuaku. Ini juga merupakan syarat dengan makna, syarat dengan hikmah. Hikmahnya apa sih? Kalau kamu jadi anak, banyaklah kamu bertobat dari dosamu supaya doamu nyampe kepada orang tua. Makanya disebutkan wali walidayya setelah kata Rabbana firli. Jadi kalau ada anak ditinggalkan bapak dan ibunya, tapi masih banyak bermaksiat kepada Allah dan jarang meminta ampunan kepada Allah, anak ini durhaka. Kenapa? Durhakanya tidak lagi membentak. Durhakanya tidak lagi menampik. Durhakanya tidak lagi menghujat dan menghardik orang tuanya. Durhakanya anak ketika orang tuanya sudah meninggal dunia itu apa? Yaitu ketika anak tidak mensolehkan dirinya setelah orang tuanya wafat. Akhirnya dosanya mempengaruhi doanya. Makanya surat Ibrahim 41 dimulai dengan sebuah permintaan yang dipilih oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu paling tahu tentang dirinya dan paling tahu tentang Rabbnya. Rabbana firli, ampuni saya ya Allah. Lalu ampuni orang tua saya. Setelah engkau mengampuni saya, doa saya insya Allah lebih mustajab. Kenapa? Yang menghalangi doa itu dosa. Ketika yang menghalangi doa itu adalah dosa, maka sesungguhnya kita meminta ampunan. Ketika kita meminta ampunan, maka menghilangkan sebagian dosa kita, melejitkan doa kita. Siapa yang pertama kali kita doakan? Orang tua dulu. Rabbana firli wali walidayya. Di situ juga memberi kepada kita syarat hikmah. Tidak ada orang di atas muka bumi ini yang paling layak didoakan kecuali orang tua. Kalau dia seorang laki-laki, sudah menikah ataupun sebelum menikah. Kalau perempuan, ketika dia belum menikah,
maka yang paling didoakan dan diprioritaskan adalah orang tuanya. Tapi kalau dia sudah menikah, maka yang paling layak didoakan adalah orang tuanya dulu. Yang didoakan adalah suaminya. Setelah mendoakan orang tua, maka kalimat setelahnya itu apa? Walil mu'minin. Kalimat setelahnya itu seluruh orang yang beriman. Jadi seluruh orang yang beriman. Sehingga akhirnya disitulah kita mendapati dan kita menjumpai Rabbana filli wali walidayya walil mu'minin. Dan ketika engkau mendoakan orang yang beriman, maka sebanyak orang beriman yang hari ini hidup di dunia, sebanyak itu pula kamu akan diberikan ampunan oleh Allah dan diberikan kebaikan dari setiap orang mukmin yang kamu doakan. Allah itu paling senang kalau makhluknya diberikan kebaikan sama makhluk lain yang Allah juga ciptakan. Itu sifatnya Allah yang sempurna. Allah itu paling tidak senang kalau ada makhluknya yang Allah ciptakan, tapi kita justru mendolimi makhluk yang Allah ciptakan. Jadi pada dasarnya kalau kamu sedang mendoakan orang yang beriman, itu kamu sedang berbuat baik kepada penciptanya. Siapa? Allah. Makanya ketika manusia itu terkena egosentris, hanya berdoa untuk dirinya, tapi tidak berdoa kepada orang-orang yang beriman, orang semacam ini sulit mendapatkan rahmat ketika dia tidak pernah berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Karena pada dasarnya setiap syariat yang Allah terapkan pada kehidupan kita, itu pada dasarnya menyuruh kita berbuat baik kepada setiap makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ya? Kenapa kita disuruh senyum? Supaya kamu berbuat baik kepada makhluk yang Allah ciptakan ketika kamu memberikan senyuman kepadanya. Kenapa zakat, infak, sedekah? Karena kamu berbuat baik kepada makhluk-makhluk yang Allah yang lain. Sebagaimana kamu juga makhluknya Allah. Dan itulah yang menjadikan kita paham bahwasanya mendoakan, terutama mendoakan saudara kita itu bukan perkara biasa, tapi itu perkara besar. Ya kan? Ini hadisnya lewat Bukhari, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Ya. Maka kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah itu mengatakan siapapun orang mukmin yang mendoakan orang mukmin yang begitu banyak, mendoakan orang mukminah yang begitu banyak, Allah menetapkan setiap orang mukmin yang dia doakan ketika dia menggunakan bentuk kata ganti lil mu'minina wal mu'minat, itu kan sudah mencakup semua. Tidak perlu disebutkan semua nama muslim di seluruh dunia. Cukup menggunakan kata ganti lil mu'minina wal mu'minat. Sudah cukup. Bagaimana kita akan mendapatkan kebaikan setiap orang yang kita mintakan ampunan. Ya. Makanya kita mendapati bahwasanya itu merupakan shortcut yang luar biasa yang datang dari Allah. Datang pula dari Rasulullah. Coba Pak, pernah nggak membayangkan mendapatkan kebaikan dari 2,3 populasi muslim di seluruh dunia? Coba saya cek dulu di Google, takutnya saya salah. Populasi muslim di seluruh dunia berapa, Novel? Ya, mati. Berapa populasi muslim di seluruh dunia? 2,19. Oh, 2,19. Bukan 2,3. 2,19 miliar. Kita ingin mengambil dan menjemput setiap kebaikan dari 2,19 miliar itu. Cukup dengan mengucapkan Rabbana filli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Dan itulah tanda kita mencintai setiap hambanya Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita semakin paham. Jadi salah satu di antara hal yang kita lakukan ketika kita saling mencintai semata-mata karena Allah, yaitu adalah bagaimana ketika kita itu senantiasa mendoakan mereka dan memintakan ampunan untuk mereka. Dan siapapun di antara kita yang senantiasa kita ingin untuk mudah dikabulkan permintaan kita dalam kebaikan akhirat, doakan saudaramu. Nanti satu malaikat diturunkan langsung oleh Allah untuk mengawasi doamu, lalu mengaminkan untukmu. Kapan lagi kita doanya diaminkan malaikat? Kecuali ketika kita mendoakan saudara kita.
Pengen dapat suami yang solih, doakan teman-temanmu yang belum menikah. Ya Allah, semoga dia dapat suami yang solih. Maka malaikat mendoakan khusus untukmu. Kamu juga mendapatkan itu untukmu. Belum punya keturunan, salah satu ikhtiarnya bukan hanya hujan-hujanan, bukan hanya memperbanyak istighfar, bukan hanya memperbaiki hubungan dengan orang tua, tapi salah satu di antara yang kita lakukan, doakan teman-temanmu yang belum punya keturunan. Allah turunkan malaikat untuk mengaminkan itu untuk dirimu. Itulah luar biasanya ketika semua itu difahami dengan ilmu. Itu yang kelima. Yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan adalah salah satunya kita nanti banyak memaafkan. Ya, memaafkan ini merupakan salah satu di antara komitmen berat di dalam masalah hubungan bersaudara karena Allah. Berapa banyak orang ketika di musim panas, mereka sering berkata, saya mencintai antum karena Allah. Tapi ketika musim dingin datang, lalu ada kesalahan, begitu sulitnya dua sahabat untuk saling memaafkan. Maaf ya, kadang-kadang orang yang pernah bersahabat ketika pisah, semangat membenci dan semangat membelakanginya itu melebihi orang lain. Nah ini tentunya kita harus tahu, apa sih yang harus dilakukan ketika kita mencintai orang semata-mata karena Allah. Nomor 6, 7, 8 insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga Allah menumbuhkan rasa cinta kita kepada sesama orang yang beriman sebagaimana pohon yang berakar kuat ke dalam tanah. Cinta kita semata-mata karena Allah, bukan karena pansos, bukan karena fee, bukan karena profit, tapi semata-mata ditujukan semata Allah. Dan semoga kita senantiasa mendoakan, senantiasa memintakan ampunan, sebagaimana kita pun ingin dimintain ampunan oleh Allah. Saya tutup dengan kisah nyata. Saya pernah mendapati salah satu teman saya yang sudah saya anggap jadi saudara saya. Dulu ketika kami masih kuliah, pada satu malam beliau tidur di tempat saya, di kamar saya. Pada saat itu beliau bangun lebih dulu untuk melaksanakan sholat malam. Sebenarnya pada saat itu saya sudah mulai bangun. Tapi entah kenapa saya tidak ingin langsung bangun. Saya pengen melihat beliau sholat gitu. Ya. Tapi Masya Allah ya, ketika beliau sedang berdoa, salah satu yang dia doakan adalah nama saya. Rasanya itu nangis saya. Masya Allah ya, didoakan seorang manusia di dalam kamar tengah malam ketika sholat tahajud itu rasanya Masya Allah gitu. Dengan lirih dia berdoa tetapi suaranya nyampe. Gimana membayangkan kalau kita didoakan oleh malaikat? Pasti lebih dahsyat daripada didoakan manusia. Karena malaikat tidak pernah berbuat maksiat.